Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Alvara Magelang dengan NIM 21010644106. Saya dari kelas PGSD 2021D Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh inspirasi berwirausaha saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampuh oleh Delia Indrawati, SPD MPT. Baik, selamat menonton. Bagaimana awal mula Mas Joko terjun ke dunia usaha peternakan sapi? Kurang lebih itu 2 tahun yang lalu, Mas. 2 tahun yang lalu itu saya mulai ternak sapi. Jadi awal saya ternak sapi itu sebenarnya saya itu bukan penghobi juga, Mas. Awalnya itu bukan penghobi, saya tidak punya basic di sapi. Di awal itu saya berpikir hanya di saat 2 tahun yang lalu itu saya mudik ya, Mas. Karena kebetulan istri saya itu asli sini. Istri saya sini, sedangkan saya sendiri kelahiran Sumatera, walaupun saya orang Jawa. Saya kelahiran Sumatera di Medan, saya orang Jawa, nah merantau ke Jakarta, ketemu orang sini di desa Gedung Gede ini. Nah, usaha saya di Gedung Gede ini, Kecamatan Lumbir. Jadi 2 tahun yang lalu saya itu mudik pulang ke kampung ini. Saya keliling, Mas. Biasa kalau orang mudik dari Jakarta gitu ya, dari kota ke desa itu kan pengennya jalan-jalan. Nah, di saat jalan-jalan itu saya ya mungkin hati ya, Mas, hati itu ngelihat orang-orang tua di sini tuh masih punya pekerjaan yang lumayan kasar, berat. Kasar sih dibilang kasar, mungkin ya nggak kasar, tapi mungkin lumayan berat. Contohnya mereka itu di sini kan mayoritas itu pengrajin bata, Mas. Bata merah itu yang biasa kita buat untuk bangunan, itu bata merah. Jadi di usia mereka 60 atau 65 tahun itu mereka masih membuat bata itu, Mas. Mungkin kalau dia pembuatnya mungkin agak ringan ya, tapi sebagian orang tua di sini tuh malah pekerjanya, buruhnya. Jadi kan di sini itu tempatnya tuh gunung-gunung, Mas. Bukit-bukit dari bawah ke atas naik. Jadi kadang-kadang pabrik batanya itu ada tempat pembuatan batanya itu ada di bawah, Mas. Kalau setelah di bawah dibakar, dicetak, dibakar, terus selesai dibakar itu kan dinaikkan ke pinggir jalan untuk supaya akses mobil itu lebih mudah. Nah, orang-orang buruh tadi ya seusia-usia 60, 65 itu masih ngangkati dari bawah, Mas. Nah, dari situ saya ngeliat, melas ya kalau orang saya bilang itu kasihan gitu ya. Apa yang bisa saya perbuat untuk mereka gitu. Kalau cuman saya kasih duitnya 500 ribu atau 1 juta ke 10 atau 20 orang, bertahannya berapa hari mereka itu untuk menikmati duit 500 atau 1 juta tadi kan gitu. Jadi saya berpikir apa kira-kira? Saya sambil berpikir ke rumah, saya berpikir kalau saya bangun kantor udah jelas mereka nggak bisa kerja. Saya bangun pabrik, ya udah jelas mereka juga nggak mungkin bisa kerja kan. Otomatis saya akan cari orang-orang yang masih power ya, masih punya skill, punya power, produktif lah, bahasanya masih produktif. Nah, saya kok berpikir kalau kandang sapi, saya bikin kandang, saya ternak sapi, dan mereka saya suruh tanam rumput, nanti rumputnya saya beli untuk pakan sapi. Nah, saya pelajari rumput ini, kalau ditanam dia kan dipanennya nggak cukup sekali, bisa berkali-kali. Dan 2 bulan sekali mereka bisa menghasilkan uang, dan itu bisa menyambung hidup mereka, pekerjaan mereka ringan, dan mereka tetap masih punya hasil, Mas. Nah, dari situlah saya berpikir ke situ. Nah, kebetulan saya cerita ke istri, saya mau ternak sapi. Terus dia bilang, emang ayah punya ilmunya? Ya bismillah, dulu ayah juga nggak pernah punya ilmu untuk bekerja seperti ini, tapi begitu ayah bisa belajar, ayah bisa mengerjakan pekerjaan yang saat itu saya jalankan. Saya tuh jujur, Mas, memang YouTube ini salah satu sarana saya untuk belajar awalnya. Sarana saya, jadi saya setiap jam 8 selesai kerja itu saya nonton YouTube, belajar. Akhirnya saya beli tanah lah di lingkungan ini, Mas. Beli tanah di lingkungan ini, saya bangun kandangnya saat ini yang Masnya lihat. Ini kandang saya pertama, awal itu kandang di bawah, Mas. Terus bertahap sampai sekarang ada 3 kandang. Nah, itu awalnya kenapa saya bisa bergerak di usaha sapi. Awalnya jujur hanya untuk membantu orang sekitar. Jadi kan mereka nanam rumput, nanti rumputnya seperti ini bisa dijual ke saya beli. Makanya saya kan nggak punya lahan rumput, Mas. Jadi memang membudidayakan masyarakat sekitar lah, dari singkongnya,
rumputnya itu kan, itu mereka jual ke saya untuk pakan ternak saya Mas. Jadi alhamdulillahnya saat ini ya perekonomian orang-orang yang tadi usia seharusnya sudah istirahat tapi masih produktif Mas, dan tidak harus berat mereka kerja ngangkati bata merah itu di kampung ini Mas. Ya alhamdulillahnya seperti itu. Disitulah awal saya buka kandang ini. Kok kemari karena mungkin basic saya pengusaha ya Mas. Walaupun bukan, ya saya dulu sih bukan pengusaha Mas, saya juga dari awal, dari nol itu perjuangan saya juga bukan langsung naik. Ya dari apa aja lah Mas, dari saya kuli bangunan, saya jualan mainan, saya keliling-keliling. Ya jadi apa aja lah, jadi security, jadi bodyguard mungkin, jadi apa aja udah saya lewatin lah, jadi kuli bangunan juga udah sering saya lewatin. Nah, karena mungkin tekad dan keberanian saya yang punya ambisi, makanya alhamdulillah saya bisa punya modal sampai terciptalah kandang sapi ini. Awal mulai beternak sapi, Mas Joko memelihara berapa ekor sapi? Dulu awal ternak saya itu beli 5 ekor Mas. Saya punya duit sampai saya minjem bos saya tuh, aku kirimin duit, saya beli 5 ekor di bawah. Dulu kondisi bawah itu nggak seperti itu, mungkin sekat, ada mungkin sekitar 5 ekor. Nah, karena ketekunan saya, keberanian saya, makanya sampai terjadi 3 kandang kan. Sempet di kandang kita ini 100 lebih Mas. Nah saat ini kan kemarin habis Idul Adha yang pejantannya itu udah habis semua. Alhamdulillah betinanya itu masih utuh dan hamil semua. Bagaimana metode penjualan sapi yang dilakukan Mas Joko? Kalau kurban yang sebelumnya saya hanya baru awal ya Mas. Jadi ya saya ngikutin aja. Kalau tahun kemarin juga karena basic saya itu peternak, bukan pedagang. Jadi basic saya punya peternak dan saya punya keyakinan. Jadi saya nggak harus mangkal di mana, harus jual sapi di mana, di satu tempat yang udah ditempatkan, saya nggak Mas. Jadi udah adanya di kandang ini sapi saya, terserah Tuhan itu mau jual ke siapa. Karena saya punya keyakinan itu tadi Mas. Jadi sistem saya peternak bukan pedagang. Kalau saya pedagang kan otomatis, nanti nggak dilihat orang, kita nyari mangkal di mana, gitu kan. Tapi saya nggak. Alhamdulillah kemarin habis itu di kandang. Sampai kemarin Wisanggeni itu dibeli Mas Irfan Hakim, itu ya di kandang. Jadi yang penting intinya apa? Ya satu hal itu tadi, punya keberanian dan ciptakanlah jaringan. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar kemana-mana, kita nggak perlu duduk manis saja orang datang. Jaringan itu teman-teman, iklan kita, dan semua itu butuh pengorbanan. Iklan itu memang membutuhkan biaya yang bukan main ininya. Tapi kan alhamdulillah dengan iklan kita tadi orang udah tahu. Makanya saya bilang tadi yang saya bikin restoran di puncak gunung, ada. Kalau secara mata dunia siapa yang mau beli? Tapi karena saya punya keyakinan dan saya berani. Apakah Mas Joko sebelumnya sudah memiliki target untuk usaha di peternakan sapi? Saya hidup nggak punya rencana dan target Mas. Saya hidup itu nggak punya rencana dan nggak punya target setelah saya tahu ilmunya dunia. Karena apapun yang saya rencanakan itu nggak pernah terjadi. Dan apapun yang saya target itu nggak pernah tercapai. Jadi saya bilang tadi itu, nek kowe duwe keyakinan, ikutin alurmu. Yang penting ada filosofi Jawa itu, ada 3 hal filosofi Jawa yang mungkin ini entah orang Jawa mungkin yang nonton tahu ini satu. Sirno dalane pati, nur sifat luber tompo kebek. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus kamu hilangkan untuk jalan matimu itu enak. Kalau orang Islam husnul khotimah. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus hilangkan, rasa iri, dengki, takabur itu hilangkan. Enak kita jalannya, mati pun kita husnul khotimah. Kalau kita masih punya penyakit hati itu, intinya penyakit hati itu sirno, hilangkan penyakit hati itu. Dalane pati kepenak, sirno dalane pati. Nur sifat, jadilah orang yang bermanfaat. Kenapa? Nur sifat itu adalah sifat cahaya. Cahaya itu lampu, walaupun dia harus panas, tapi tetap berusaha menerangi di sekelilingnya. Nur sifat, jadilah orang bermanfaat untuk sekelilingmu. Luber tompo kebek, sekaya apapun hartamu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun ilmumu, setampan apapun dirimu, kan berlebih itu. Tapi jangan terlihat, tetap sederhana, tetap biasa-biasa aja. Sejatinya ya supaya penyakit hati itu nggak nongol, kesombongan, iri, dengki, keinginan yang berambisi yang berapi-api itu, jadi itu sifatnya yang nggak benar Mas itu. Jadi sirno dalane pati nur sifat luber tompo kebek. Apa yang pernah dialami Mas Joko dalam peternak sapi dan bagaimana cara Mas Joko mengembalikan kerugian tersebut? Perhatikan, kita kemarin benar, kita lagi kena wabah PMK. Nah kalau memang kita nggak sanggup untuk hari ini 10,
Ya kita karena udah rugi dengan beberapa ekor sapi yang sudah mati kena PMK, ya diawali dengan satu lagi. Intinya apa? Jangan berhenti berternak walaupun dalam keadaan musibah atau wabah apapun. Kalau kita memang punya jiwa peternak. Kena PMK 10 mati bisa mampu beli satu. Jadi kalau seandainya kita tidak beternak lagi, gimana kita mengembalikan yang 10 ekor tadi? Kalau nggak kita mulai lagi, kan gitu Mas Opik. Jadi jangan menyerah intinya. Apa prinsip dan motivasi Mas Joko? Saya prinsip gini Mas, kalau kita punya beragama, prinsip saya keyakinan. Kita harus punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan, ngapain kita sembah Tuhan, kan hitungannya gitu. Karena kita punya keyakinan Tuhan. Yakin kalau Tuhan ibaratkan berkehendak, ya semuanya berhasil. Nah kalau sistem berusaha, prinsip saya itu keberanian. Kalau kita dalam usaha tidak punya keberanian, ya nol tuh Mas. Ya ora dadi apa-apa, kan ngono ya. Jadi intinya beragamalah dengan prinsip keyakinan, berusahalah dengan prinsip keberanian. Motivasinya cuma satu, bila kamu beragama, prinsiplah berkeyakinan. Bila kamu berusaha, berprinsiplah keberanian. Dan apapun yang kamu mau jalanin dulu. Hasilnya, langkah selanjutnya kamu akan tahu. Itu saya kutip dari Bob Sadino kalau nggak salah itu. Jalanin dulu usahanya, langkah selanjutnya kamu akan tahu. Jadi satu hal gini, kalau kamu mau ternak, ya ternak aja. Yang penting namanya itu ternak pakai modal, ya dirawat sebaik mungkin. Diurusi dengan hati. Jangan mentang-mentang kamu duit umpamanya lebih pun kamu beli sapi udah, yang penting sapi nanti punya keuntungan sekian. Jangan berpikir itu dulu. Kalau kamu niat mau ternak sapi, ya beli sapinya, buat kandangnya, diurusi, hasil mengikuti. Jangan ragu loh, nanti kalau mati, nanti kalau ini. Enggak. Sekarang gini gue tanya, tanpa praktek orang apa tahu, apa bisa punya ilmu? Kalau hanya belajar, ilmu yang dia dapat hanya teori, tidak akan bisa punya ilmu prakteknya. Jadi praktekkan dulu, nanti teorinya kamu akan tahu. Kalau bagi saya, praktekkan dulu, teorinya kamu akan tahu. Jangan berteori dulu, prakteknya kamu malah nanti akan bingung Mas. Kalau orang kebanyakan teori, rata-rata itu ya nggak bisa punya praktek. Tapi kalau orang praktek dulu, lambat laun dia akan punya teori. Bagi saya itu, jadi praktekkan dulu, ternak aja. Kalau kamu punya duit, ya beli sapinya, bikinkan kandangnya, diurusi dengan hati, nggak usah mikiri beli 10 juta harus jadi 15 juta, nggak usah pikirin. Nah lagi, kalau kamu pemula, kamu punya duit 15 juta, kamu udah punya kandang, cara menyimpan duit 15 juta itu supaya bisa jadi 30 juta itu tidak di bank. Sekarang gini, kita punya duit 15 juta, kita simpan di bank, sampai 1 tahun yang akan datang, kita nggak pakai lah 15 juta itu. Berapa yang kita hasilkan dari 15 juta itu? Paling mentok 500 ribu dalam 1 tahun. Itu bisa habis, kepepet ngambil. Misalnya nggak kita ambil 500 ribu. Tapi 15 juta kamu beliin pedet atau sapi atau anakan sapi dalam 1 tahun yang akan datang. Bisa nggak itu jadi 20 juta atau 25 juta? Bisa. Dan saat ini kamu punya duit 15 juta, nggak kamu taruh bank, nggak kamu beliin sapi, kamu pegang, 1 minggu bisa habis.